warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, serta akan mempelajari mengenai keluarga berencana. Pada video pembelajaran bab ini akan dibagi beberapa part sesuai dengan subbahasannya masing-masing. Saya Aldila, mari kita akan bahas pada video kali ini mengenai subbab, yaitu pembentukan sel spermatozoa dan pembentukan ovum, atau istilah yang kita kenal adalah sebagai spermatogenesis dan oogenesis. Sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai organ reproduksi pria serta organ reproduksi wanita, bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana fungsinya dan peranannya secara detail pada masing-masing organ. Kali ini, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu kita akan menjelaskan lebih detail mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Mari kita mulai. Oke, kita mulai. Bagaimanakah proses pembentukan sel sperma atau sel spermatozoa? Proses ini disebut sebagai spermatogenesis. Genesis dari kata produksi, sedangkan sperm adalah sel sperma atau sel spermatozoa. Untuk mempelajari bagaimana cara sel spermatozoa diproduksi, kamu harus sudah detail memahami mengenai struktur dan fungsi dari organ reproduksi pada pria. Bisakah kamu menyebutkan struktur nomor 1, 2, dan 3? Oke. Pada 1 itu disebut juga sebagai testis atau testes jika jamaknya. Kemudian yang kedua adalah epididymis, sedangkan yang ketiga adalah vas deferens. Untuk khusus nomor 1 atau struktur nomor 1, testis ini ketika saya belah dan kemudian saya lihat secara detail, bagian dari testis adalah tubulus seminiferus. Jadi ada semacam saluran panjang yang berkelok-kelok. Ketika saya potong sedikit keempat, saya zoom, kita lihat penampang melintangnya. Apa sebenarnya tubulus seminiferus ini? Tubulus seminiferus ini adalah bagian dari testis yang sangat berperan di mana dia adalah pembentukan sel sperma. Karena fungsi dari testis itu sendiri adalah pembentukan sel sperma sekaligus hormon. Nah, lebih detailnya proses pembentukan sel sperma itu adalah di tubulus seminiferus. Sedangkan di nomor 2 adalah penyimpanan sementara hasil dari sel spermatozoa yang telah diproduksi di testis dan proses pematangannya, serta akan disalurkan ke nomor 3, yaitu adalah vas deferens. Kita akan detail pada proses bagaimana spermatogenesis itu terbentuk. Oke, pada tubulus seminiferus terdapat 2 sel yang berperan, yaitu ada sel Leydig dan sel Sertoli. Pada sel Leydig berfungsi sebagai memproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron sangat berperan untuk spermatogenesis, di mana dia diperlukan untuk pembentukan sel-sel germinal atau sel pembentukan awal hingga akhir spermatogenesis. Sedangkan sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi selama pematangan sel spermatozoa. Jadi, kedua sel ini saling bekerja sama dalam proses spermatogenesis. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kamu amati. Sel
penampang tubulus minivirus ketika saya zoom, maka akan terbentuk seperti ini yang sudah kamu pelajari ketika kamu SMP. Ada satu sel, kemudian dibelah secara mitosis, meiosis 1, meiosis 2, dan akan menghasilkan 4 sel spermatozoa seperti ini. Dan ini prosesnya di mana? Di tubulus seminiferus. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke. Untuk tubulus seminiferus ada satu sel, perannya adalah vital, yang kita sebut sebagai spermatogonium, atau yang buku-buku lain atau yang sering kita sebut sebagai sel spermatogonia, atau kita juga sebut sebagai spermatogonial atau sel germinal. Jadi ada istilah spermatogonium atau spermatogonia atau spermatogonial atau sel germinal. Itu adalah istilah yang sama. Ketika kamu SMP, sebenarnya kamu sudah mempelajari spermatogenesis. Itu diawali dari pembentukan atau pembelahan spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder, spermatid awal, spermatid akhir, dan akhirnya menjadi sel spermatozoa. Tidak salah sebenarnya, tapi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya ada sel spermatogonium ini, atau kita istilahnya adalah sel germinal ini, merupakan sel stem cell, yaitu adalah sel awal yang mempunyai sifat adalah totipotensi, yaitu mudah membelah. Nah, sel germinal ini kita atau membelah secara mitosis, yang nantinya akan menjadi spermatogonium tipe A dan sel spermatogonium tipe B. Spermatogonium tipe B nantinya akan membelah secara mitosis dan meiosis dan mengalami spermiogenesis yang akhirnya akan memperoleh 4 sel spermatozoa yang seperti kamu pelajari di SMP terlebih dahulu. Tetapi ada juga spermatogonium atau sel spermatogonial atau sel germinal tipe A. Tipe A ini sebenarnya adalah yang nantinya akan menjadi atau renew atau dibuat ulang untuk pembentukan spermatogonium tipe B dan tipe A. Sedangkan yang hanya beredar saat ini atau di buku-buku SMP, kamu hanya mempelajari dari awal ini nomor 2 sampai nomor 6. Sekarang kamu sudah memahami bahwa sebenarnya ada satu sel spermatogonium yang merupakan stem cell yang bersifat totipotensi atau selalu membelah diri, yang nantinya akan membelah menjadi 2 jenis, type A atau type B. Type B akan membentuk sel spermatozoa, sedangkan type A akan membentuk spermatogonium atau spermatogonial atau sel germinal awal. Oke. Untuk tipe B itu akan membelah secara mitosis karena dia 2N atau diploid menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 2 sel anakan yang sama persis, sifatnya adalah haploid atau N, yaitu menjadi spermatosit sekunder. Pada sel spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 membentuk 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Membentuk apa? Membentuk spermatid awal. Spermatid awal ini adalah cikal bakal dari
pembentukan sel spermatozoa, namun masih imatur atau belum sempurna, maka proses itu disebut sebagai spermatid awal menuju ke spermatid akhir. Pada spermatid akhir akan diproses melalui proses spermiogenesis. Apa itu spermiogenesis? Spermiogenesis adalah bagian dari pembentukan sel spermatogonium. Jadi spermiogenesis adalah satu bagian dari proses spermatogenesis. Namun lebih condong atau lebih berfokus untuk pematangan sel spermatozoa serta organel-organel yang terdapat pada kepala, leher, dan ekor seperti akrosom, mitokondria, maupun flagella. Kemudian kalau kamu melihat pada sisi kanan secara detail, sebenarnya seminiferous tubules itu selain terdapat sel Sertoli maupun sel Leydig, terdapat sel germinal yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A ini yang akan membentukkan baru atau germinal atau stem cell baru. Kemudian ketika spermatogonium tipe B nantinya akan membelah secara spermatogenesis dan spermiogenesis yang nanti pada akhirnya akan diperoleh spermatozoa yang aktif dan mampu untuk diteruskan ke bagian yang lain yaitu epididymis. Oke. Sel sperma pada awalnya atau pada imatur itu masih berupa spermatid, yaitu terdapat pada testis atau yang seperti saya sebutkan sebelumnya terdapat di tubulus seminiferus lebih detailnya. Untuk pembentukan badan Golgi, sentriol, mitokondria, kemudian bagian selubung ekor itu diproses melalui proses spermiogenesis. Untuk apa tujuannya? Untuk pembentukan sel sperma yang lebih mature atau lebih matang. Di mana prosesnya? Di epididymis. Sekarang kamu tahu bahwa fungsi dari epididymis itu yang pertama mematangkan sel spermatozoa sekaligus untuk penyimpanan sementara yang nantinya dapat dikeluarkan ke vas deferens. Untuk bagian detail pada sel spermatozoa kalian bisa cek pada gambar di bawah ini yang sudah kalian detail pada soal literasi kalian. Oke, sekarang kita lanjut pada bagaimanakah proses pembentukan sel ovum atau kita sebut sebagai oogenesis. Genesis adalah produksi oogen atau itu disebut sebagai ovum atau sel ovum. Sehingga bagaimanakah proses oogenesis itu? Yang bisa saya tekankan di awal adalah proses oogenesis diawali dari pembentukan folikel ovum atau bagian dari ovum. Bagaimana proses pembentukan folikel ovum? Kita cek. Oke. Pembentukan folikel ovum terdiri dari 6 proses. Oke. Kita awali dari proses yang pertama. Proses yang pertama disebut folikel primordial atau folikel awal. Folikel awal itu tersusun atas oosit yaitu satu titik dan diselubungi oleh sel selapis granulosa. Sel selapis granulosa itu menyelubungi titik ini yang disebut sebagai oosit. Jadi jumlahnya ada beberapa yang disebut sebagai primordial folikel atau folikel primordial
atau primordial dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian membentuk folikel primer atau folikel yang berkembang dan membentuk sel-sel kubus selapis dan zona pellucida di tengahnya. Jadi ada oosit, di tengahnya ada zona pellucida, dan ada sel-sel kubus berlapis yang ada di luarnya. Kalau kita detail melihatnya akan membentuk seperti ini. Jadi sel primordial atau sel primordial terbentuk atas oosit, kemudian akan membentuk sel primer. Sel primer terbentuk di sini ada lapisan, kemudian di sini juga ada sel kubus berlapis-lapis. Oke. Pada proses yang kedua disebut sebagai folikel sekunder. Folikel sekunder yaitu folikel yang sudah mengandung cairan di tengahnya. Jadi di sini sudah mempunyai cairan, yaitu di antara sel granulosa dan oosit tadi yang semakin berukuran besar yang nantinya akan membentuk lapisan disebut TK. Bagaimana itu? Oke. Ini dia. Ada oosit, ada cairan, kemudian ada zona pellucida, ada sel kubus berlapis yang nantinya akan membentuk TK. Apa itu ini? Yaitu lapisan selubung paling akhir atau paling luar. Oke ya, disebut apa? TK. Oke. Kemudian proses yang ketiga adalah folikel dewasa atau disebut sebagai folikel degraf. Cairan yang sudah membentuk di tengah itu tadi memenuhi seluruh dari kantong tadi dan bergerak menuju ke fimbre. Seperti yang kalian tahu, fimbre adalah membentuk seperti lengan-lengan yang nantinya akan mengambil atau menangkap ovum. Jadi folikel degraf nanti berisi cairan yang memenuhi kantong dan bergerak menuju fimbre. Proses yang keempat adalah ovulasi, yaitu pelepasan sel folikel degraf yang sudah matang. Pelepasan folikel degraf ini dilepas bersama dengan sel granulosa yang disebut corona radiata. Apa itu corona radiata? Kita cek. Oke, ini dia. Jadi ketika ovum itu dilepas, yang prosesnya adalah ovulasi, dia diselimuti lagi. Selain TK ada corona radiata. Tujuannya adalah melindungi. Jadi proses ovulasi adalah proses penangkapan sel ovum yang telah matang, yang telah dilapisi oleh corona radiata yang berfungsi untuk melindungi. Oke. Kalau sudah dilepas, kemudian ada sel-sel granulosa yang terdapat di ovarium ini tadi tertinggal. Nah, sel-sel granulosa tadi membesar membentuk korpus luteum. Jadi korpus luteum itu seperti jaket yang menyelimuti folikel degraf yang sengaja ditinggal di dalam ovum. Jadi setelah ovulasi, sel ovumnya lepas, sedangkan jaketnya atau korpus luteumnya ditinggal di ovum. Kemudian ovum ini, korpus luteum tadi membesar yang nantinya akan lama kelamaan korpus luteum akan degenerasi atau mati yang disebut sebagai korpus albikan.
Sedangkan ovum akan pada proses selanjutnya, yaitu ditangkap oleh fimbre, kemudian disalurkan ke oviduk yang akan nantinya bertemu dengan sel sperma mengalami proses fertilisasi. Oke. Ayo coba kamu ulangi bagaimanakah 6 step pembentukan folikel ovum yang terdapat pada gambar di samping. Yang pertama, pembentukan folikel primordial atau primordial. Yang kedua, folikel sekunder. Yang ketiga, folikel dewasa atau folikel de Graaff. Yang keempat adalah proses pembentukan atau pelepasan ovum, yaitu peristiwa ovulasi yang nantinya ovum akan ditangkap oleh fimbre dan disalurkan melalui oviduk yang nantinya jika bertemu sel spermatozoa akan mengalami fertilisasi atau pertemuan, sedangkan jaketnya atau corona radiata ditinggal di dalam ovum yang nantinya akan membentuk corpus luteum yang lebih membesar. Corpus luteum nanti lama-kelamaan akan mengecil yang nantinya akan membentuk corpus albicans yang nantinya akan terdegradasi. Oke, sehingga kesimpulannya proses oogenesis ini terjadi tidak hanya proses yang kamu SMP telah pelajari, mulai dari pembentukan oosit primer, belahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder, kemudian nanti hasilnya adalah satu ovum yang matang, sedangkan yang lain akan membentuk badan polar degradatif atau tidak mampu untuk berkembang. Namun ada bagian yang belum terbahaskan, yaitu di mana pembentukan folikel ovum yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah pada oogenesis terbentuknya adalah satu sel telur, di mana pada proses primordial sel hanya satu yang bisa berlanjut sampai ke proses step ke-6 pembentukan folikel ovum, sedangkan yang lain membentuk badan polar yang tidak aktif dan terdegradasi, sehingga ketika ovulasi normalnya akan membentuk satu sel telur haploid. Sedangkan kamu cek pada sel spermatozoa membentuk 4 sel spermatozoa aktif setiap kali proses spermatogenesis. Jadi perbandingannya 1:4 ya. Oke, itu tadi kamu sudah mempelajari tentang spermatogenesis dan oogenesis. Faktanya spermatogenesis itu menghasilkan sel spermatozoa setiap hari, di mana kira-kira sekitar 300 juta sel spermatozoa yang dihasilkan per harinya, namun hanya sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada akhir sel spermiogenesis. Jadi itulah yang dihasilkan. Sedangkan pada wanita kira-kira ada period time-nya atau fasenya di mana folikel ovum terbentuk selama periode pembentukan sekali atau berjumlah 1 pada setiap kali periode, begitu ya. Silahkan kamu tulis detail kembali bagaimana proses spermatogenesis detailnya, gambarlah yang rapi, dan begitu juga dengan proses oogenesis. Kemudian dari bahan tersebut silahkan kamu isi tabel
oogenesis dan spermatogenesis berikut. Kamu bisa buat tabel berikut, kemudian kamu tulis tempat pembentukan sel spermatozoa adalah titik atau satu, kemudian itu, kemudian oogenesis tempatnya tadi di mana. Oke, hasilnya dari spermatogenesis ada berapa jumlah yang fungsional, sedangkan oogenesis berapa ovum yang terbentuk fungsional. Kemudian prosesnya, pada prosesnya kamu jelaskan ada berapa step pembentukan pada spermatogenesis, sedangkan oogenesis diawali dengan proses apakah pada oogenesis, kemudian dilanjut pada proses apakah oogenesis itu. Kemudian waktunya manakah yang lebih cepat di antara kedua ini, spermatogenesis maupun oogenesis, kemudian berapakah jumlah yang diperoleh setiap sekali periode. Kalau spermatogenesis boleh keseluruhan total ataupun perharinya diproduksi, sedangkan oogenesis per periodenya. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai pembahasan oogenesis dan spermatogenesis. Silahkan kalian mengerjakan soal literasi. Sampai jumpa pada part-part berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.